Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Musliatul Hadiah dengan NIM 22210404020. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya demokrasi dan komunitas Islam di 3 periode, yakni yang pertama periode Soekarno, periode Soeharto, dan juga masa reformasi. Yang pertama yakni jalannya demokrasi pada periode Soekarno, itu dikenal sebagai demokrasi terpimpin, dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem ini diperkenalkan oleh Soekarno sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal yang tidak efektif dalam menghadapi tantangan keamanan nasional, perekonomian, dan politik yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Demokrasi terpimpin juga menekankan pentingnya kekuasaan yang berpusat pada satu pemimpin yang disebut dengan Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang penting memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dan mereka juga bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan juga pemerintah. Yang selanjutnya, pengaruh demokrasi terpimpin ini terhadap komunitas Islam pada masa Soekarno. Pada awalnya, komunitas Islam di Indonesia seperti NU, PSII, dan juga PERTI berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang baru dan berusaha bertindak untuk selalu menyenangkan Soekarno. Mereka berpartisipasi dalam sistem demokrasi terpimpin dan menikmati beberapa keuntungan dan juga iklim dari politik yang telah diciptakan oleh Soekarno. Namun, kepentingan antara komunitas dan juga pemerintah Soekarno mulai muncul, terutama setelah Soekarno membubarkan parlemen dan menggantinya dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1960. Partai-partai Islam seperti Masyumi itu dianggap sebagai oposisi atau menentang revolusi, dipaksa membubarkan diri karena dianggap terlibat dalam pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Maka mereka berpendapat bahwa partisipasi mereka dalam sistem demokrasi terpimpin hanya sebagai suatu sikap realistis dan pragmatis dalam menghadapi sistem otoriter, tetapi tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kebijakan pemerintah. Masyumi dianggap sebagai ujung tombak penegak demokrasi yang tidak setuju dengan sistem demokrasi terpimpin dan berpendapat bahwa sistem ini tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dalam keseluruhan, demokrasi terpimpin ini terhadap komunitas Islam pada periode Soekarno menunjukkan bahwa sistem ini memiliki implikasi yang kompleks dan dapat memperburuk perbedaan pendapat antara komunitas Islam dan pemerintah serta memperkuat kritik terhadap sistem tersebut. Yang selanjutnya yakni jalannya demokrasi pada periode Soeharto. Pada awal periode ini, demokrasi yang ada di Indonesia itu mengalami stagnan atau tidak berjalan dengan baik. Soeharto yang memegang kekuasaan setelah menggantikan Soekarno mengembangkan sistem kekuasaan yang sangat otoriter dan tidak demokratis. Sistem ini dikenal sebagai Orde Baru yang berfokus pada stabilitas politik dan juga ekonomi serta mengembangkan infrastruktur dan juga industri. Pada masa ini, kebebasan berpendapat dan juga berpolitik sangatlah terbatas. Partai-partai politik yang ada di Indonesia tidak memiliki kekuasaan yang signifikan. Kekuasaan yang sangat besar dipegang oleh Soeharto dan pemerintahannya. Pada tahun 1971, Soeharto menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensi yang lebih otoriter. Kemudian pada tahun 1983, Soeharto juga menggantikan sistem partai politik dengan sistem non-partai yang lebih efektif dalam mengawasi aktivitas politik. Pada tahun 1990-an, Soeharto mulai menghadapi tekanan dari berbagai sumber, termasuk krisis ekonomi dan juga tekanan dari internasional. Pada tahun 1998, Soeharto akhirnya turun dari jabatannya setelah terjadi kerusuhan massal di Jakarta. Juga terdapat tekanan dari berbagai pihak. Peristiwa ini mengakhiri masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi di Indonesia. Lalu pengaruh masa Orde Baru bagi komunitas Islam pada masa itu.
yakni cukup mengalami perubahan dan juga dinamika yang cukup signifikan. Contohnya, pada dekade 1970-an dan juga 1980-an, pemerintah berupaya meredam kekuatan politik Islam dengan mengontrol organisasi-organisasi Islam dan membatasi aktivitas politik mereka. Contohnya, seperti pembubaran Masyumi pada awal masa Orde Baru. Yang kedua, pemerintah mendorong pembentukan organisasi massa ormas Islam yang lebih dapat dikendalikan oleh yang dapat lebih dikendalikan oleh pemerintah seperti MUI. Itu dibentuk pada tahun 1975. Yang selanjutnya, organisasi Islam lain seperti NU dan juga Muhammadiyah juga mengalami kontrol dan juga intervensi dari pemerintah. Pemerintah Orde Baru juga mengembangkan pendidikan melalui Departemen Agama, sekolah-sekolah Islam atau madrasah, dan institusi pendidikan tinggi Islam yang mengalami peningkatan dari jumlah dan juga tingkat kualitasnya. Yang selanjutnya, dakwah Islam juga diperluas tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap aspirasi Islam. Salah satu contohnya adalah pendirian ICMI. ICMI itu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 1990 yang menjadi dakwah bagi intelektual muslim. Yang terakhir adalah jalannya demokrasi di era reformasi. Era reformasi itu dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto. Yang terjadi adalah transisi kepemimpinan dari Soeharto lengser pada Mei 1998 digantikan oleh B.J. Habibie dengan pemilu pertama 1999. Pemilu dan multipartai itu mengalami pemilu pertama dilakukan 1999, dilaksanakan pada 5 tahun sekali untuk melakukan pemilihan umum secara serentak dari presiden, anggota parlemen sampai kepala daerah. Yang ketiga, otonomi daerah. Selanjutnya, otonomi daerah itu ditetapkan pada tahun 2001, memberikan kewenangan lebih besar terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, kebebasan pers dan juga HAM mulai dikembangkan kembali karena setelah jatuhnya Soeharto. Tantangan pada masa reformasi yakni korupsi, politik uang, dan lain-lain. Lalu bagaimana jalannya komunitas Islam pada masa reformasi? Itu lebih bebas berpendapat dan juga bebas berorganisasi. Lalu kemudian mereka memiliki partisipasi politik yang lebih luas ketimbang pada masa Orde Baru. Kemudian pendidikan Islam juga mengalami perubahan cukup signifikan dari masa reformasi, yakni perkembangan kurikulum semakin meningkat. Lalu kemudian aktivisme dakwah itu lebih terbuka. Dan tantangan komunitas Islam pada masa itu yakni radikalisme dan juga intoleransi. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.